Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan sehat senantiasa dan bahagia bersama keluarga. Akhir-akhir ini sepertinya ya, menurut pandangan Simbah, bahwa orang sudah sulit membedakan pengertian kritik dengan mencemooh, kritik dengan mengolok-olok, kritik dengan menghina, kritik dengan menjelek-jelekan, kritik dengan merendahkan. Nah ini, yang terakhir ini sangat bahaya itu. Bahkan sangat sulit membedakan antara kritik dengan menfitnah. Kalau orang dikatakan begini, Mbak ya jangan mengolok-olok. Mengolok-olok apa? Aku ini kan mengkritik. Atau aku ini kan itu. Tapi oke, saya tidak akan berbicara tentang itu. Biarlah itu ahli bahasa dan ahli perasaan yang menganalisis apakah ada beda antara kritik dengan semua itu tadi. Ya jelas mesti ada. Tapi oke lah, biar mereka yang menjelaskan. Namun yang jelas, yang pasti, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, bahwa mencemooh, menjelekkan, merendahkan, mengolok-olok, ya apalagi menfitnah, itu hukumannya berat loh. Ya, hukumannya berat, terutama di akhirat nanti. Kalau sudah mati, sudah meninggal, nah itu baru terasa. Baru akan mendapatkan dampak dari apa? Dari mencemooh itu, dari menghina itu, dari menghibah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki yang berzina, ini ingat, seorang laki-laki yang berzina, kalau kemudian dia tobat, maka Allah bisa langsung menerima tobat itu. Artinya apa? Artinya dosa-dosa orang yang berzina itu, kalau dia bertobat dengan tobat dan nasuha, mengakui kesalahannya, menyesali kesalahannya, kemudian tidak akan lagi mengulangi, maka diampuni oleh Allah. Tapi, ini, ghibah dan saudara-saudaranya tadi, meskipun orang itu sudah bertobat, belum tentu diampuni. Belum tentu diberi ampunan oleh Allah. Belum tentu dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Mengapa? Kalau orang yang dighibai itu, orang yang dijelek-jelekan itu belum memberi maaf. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pengertiannya kira-kira seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi hati-hatilah gitu loh. Nah, sekarang saya ingin mengatakan begini. Mengapa toh? Ini dari beberapa yang saya baca ya, bukan pikiran saya sendiri ya, saya nggak bisa itu. Tapi dari beberapa tulisan yang saya baca itu, mengapa sih orang cenderung suka menjelek-jelekan, suka menghina, suka merendahkan orang lain? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, tekanan lingkungan. Tekanan lingkungan untuk apa? Untuk berkompetensi, untuk berkompetisi, bersaing. Ini tidak bagus kalau itu dilakukan. Artinya dengan menjelek-jelekan itu tidak bagus. Kompetisi mestinya kompetisi yang baik, kompetisi yang jujur, kompetisi yang objektif. Jadi kompetisi dengan apa? Dengan menyampaikan visi misinya. Tunjukkan prestasimu apa, bukan dengan menjatuhkan lawannya. Nah ini. Jadi kalau ada orang yang menjelek-jelekan dalam berkompetisi, nah itu termasuk orang itu tadi. Karena ada tekanan dalam dirinya. Dia harus menang, maka cara yang negatif itu dilakukan. Yang kedua apa? Ya karena memang wataknya itu sudah terbentuk sejak apa? Sejak dia masuk dalam lingkungan, dalam keluarga yang penuh dengan itu, kebiasaan itu. Jadi karena sudah turun-menurun itu,
Jadi kalau orang itu sudah terbiasa dalam lingkungan yang suka bergibah, suka menjelek-jelekan, nah dia sudah terbentuk, otaknya itu sudah terbentuk. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nah, ini. Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia merasa super ilmu. Yang lain itu bukan apa-apa dia. Itu yang ketiga. Jadi terlalu percaya diri. Yang keempat adalah dia memiliki fantasi-fantasi kesuksesan. Bahwa dialah kalau yang punya kekuasaan, maka semuanya itu akan bisa terselesaikan. Itu. Jadi kalau orang itu punya fantasi, punya imajinasi, bahwa dia kalau yang memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan itu, maka semuanya itu bisa terselesaikan. Itu. Jadi itu ternyata bisa membuat kita itu suka apa? Suka merendahkan orang lain. Yang keberapa tadi ya? Yang keempat ya. Nah sekarang yang kelima, karena dia suka dipuji. Dia berharap orang lain itu mengagumi dirinya. Itu. Tapi kalau caranya sudah dengan merolok orang lain ya, sudah barang tentu itu tidak bagus. Kemudian yang berapa tadi? Yang keenam. Dia menganggap bahwa dirinya itu paling pantas untuk menjadi itu. Untuk menjadi yang diinginkan itu. Dia merasa orang lain itu tidak pantas. Tapi akulah yang paling pantas. Itu. Ya, boleh-boleh saja orang beranggapan begitu, merasa dirinya hebat dan dia paling pantas, boleh saja. Tapi harus dengan apa? Harus menunjukkan dengan kemampuan realnya. Kemampuan nyatanya. Jadi jangan hanya sekedar orasi-orasi. Begitu. Yang ketujuh, ini memang semua orang bisa aja memiliki sifat semacam itu. Yaitu apa? Rasa cemburu, rasa iri. Ya, rasa cemburu, rasa iri kepada orang lain yang berhasil. Dan yang kedelapan, ya, karena dia merasa paling hebat lalu dia arogan. Ya, dia merasa paling hebat gitulah. Ya. Dan yang terakhir, dia menganggap bahwa dirinya itu tidak punya salah. Dia selalu benar. Itulah saudara-saudara. Ini benar-benar harus kita hindari. Ya. Sedikit demi sedikit hal-hal seperti itu harus kita hindari. Jadi benar-benar kita harus mengingat apa yang disabdakan Rasulullah itu. Jadi kalau kita punya kesalahan yang semacam itu dampaknya luar biasa nanti dalam hari penghisapan. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut di hari kiamat. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.